Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Peristiwa yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Peristiwa yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Bapa, pertobatkanlah kami, ampunilah dosa kami, jadikanlah kami mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Peristiwa yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa sebuah di gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada 3 rasul Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan sepenuhnya menerima ajarannya. Izinkanlah kami semakin mengenal dia, terutama dalam sengsaranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak dan Ibu yang baru hadir, bisa menempati tempat duduk yang di depan masih ada kosong. Jadi yang hadir terlambat bisa di belakang. Kami mohon bagi ibu-ibu yang duduk di deretan tengah, silakan maju ke depan, masih ada 1, 2, 3, depan ada 2 lagi. Untuk maju ke depan Bu, silakan dipenuhi dulu depan. Silakan maju Bu, yang ada di belakang silakan maju. Biar penuh tempatnya di depan, kita penuhi depan dulu. Untuk lagu pembukaan kita akan menyanyikan lagu Ave Maria di Lourdes Gua. Ave di Lourdes Gua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat Katolik yang tercinta, hari ini kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita membuka bulan Rosario kita, di mana kita mau menyatukan diri kita dengan Bunda Maria untuk berdoa, untuk membangun kesatuan kita yang erat dengan Bapa di surga. Di dalam gereja Katolik, dalam setahun itu ada 2 bulan yang dikhususkan untuk Bunda Maria.
bulan Mei itu kita diajak untuk memberikan penghormatan secara khusus pada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, maka yang sering kita sebut dengan bulan Maria. Dan pada bulan Oktober ini kita diajak untuk merenungkan atau menyadari kekuatan doa rosario, di mana kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penentuan bulan Oktober sebagai bulan Maria dalam sejarah berkaitan dengan peristiwa pertempuran di Lepanto yang terjadi pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Ada ancaman yang sangat luar biasa bahwa agama Kristen di Eropa akan punah. Jumlah pasukan Turki melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, Komandan Armada Katolik, berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa pada saat itu berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria dalam peperangan, dalam situasi-situasi yang genting itu. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima juga banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Doa rosario dilakukan tanpa henti dari subuh sampai petang, terutama memohon untuk pertempuran itu. Dan akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober itu. Walaupun secara manusiawi nampaknya mustahil, tetapi terjadi bahwa pasukan Katolik menang. Kemudian Paus Pius kelima menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius ke-13 menetapkan setiap tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci atau Hari Raya Santa Maria Ratu Rosario. Dengan pesta ini maka nama pesta tanggal 7 Oktober dirubah menjadi Santa Perawan Maria, dari Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan menjadi Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria memang terbukti menyertai gerejanya dan mendoakan siapapun, termasuk kita semua. Bunda Maria ikut ambil bagian dalam karya keselamatan putranya untuk kita sepanjang zaman. Oleh karena itu Gereja Katolik merasa sangat penting untuk menetapkan bulan Oktober ini menjadi bulan Rosario, agar kita tetap bersatu dengan Bunda Maria. Kita berdoa rosario, kita memohon berbagai kepentingan-kepentingan untuk hidup kita, untuk siapapun dan untuk dunia. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Hari ini juga kita Gereja Katolik memulai doa Rosario Misi untuk dunia selama 1 bulan ini. Maka kita Gereja Katolik di Indonesia oleh para uskup diajak bersama-sama setiap hari untuk berdoa Rosario Misi untuk dunia, untuk keselamatan kita, untuk hidup dunia. Saudara-saudara yang terkasih, dan bertepatan hari ini juga kita Gereja Katolik memperingati, merayakan seorang kudus, seorang perawan, bahkan seorang pelindung misi, yakni Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa mohon keselamatan kekal untuk arwah Mama Oma Apolonia Dangaherin yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga untuk keselamatan kekal Bapak Dominikus J, Mama Francisca Yo, Abu Wendena, Abu Ari, Abu Kae, Abu Pidi, Bapak Ferdinandus Silipi, Mama Victoria, Bapak Marcelus Lucy, Mama Marcia Sitiwisi. Saudara yang terkasih, kini mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita sadari segala kekurangan, kelemahan dan dosa kita dan mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia. Kandika kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Raja Maha Luhur dan Maha Pengasih, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan mantap dan tabah menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar kemuliaan-Mu Kau nyatakan kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau berikan kami kesempatan untuk selalu bersama dengan Bunda Maria yang senantiasa menyertai dan mendoakan kami dalam hari-hari hidup kami. Kiranya kami membuka hati pada Bunda Maria, Bunda Sang Juru Selamat, yang kami yakin dan percaya akan selalu mewujud nyatakan doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui dirinya. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sungguh aku telah menenangkan jiwaku. Aku telah membuatnya diam.
seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Mesias. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah para murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian takkan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentu tahu dan mengenal bagaimana watak, sikap atau pembawaan seorang anak. Seorang anak itu tampil apa adanya. Seorang anak itu juga tampil sangat polos, lugu, tidak macam-macam.
Ya kecuali kalau ada 1-2 anak yang memang nakal, mungkin dari lahirnya sudah nakal. Tetapi bahwa pada umumnya dan kebanyakan anak-anak itu tampil sederhana, apa adanya, polos, jujur, terbuka. Dan terutama seorang anak itu menggantungkan dirinya kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika para murid mulai mempersoalkan, mulai membicarakan atau memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang harus berkuasa, siapa yang nanti harus berwenang menjadi ketua, pemimpin dan lain sebagainya. Ketika berhadapan dengan hal seperti ini, Yesus lalu menyampaikan suatu perbandingan bagaimana harus menjadi seperti anak kecil. Dalam bacaan tadi kita mendengar Yesus menjawab para murid yang berdiskusi atau bersoal tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kalian tidak akan masuk ke dalam, kita mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan taat dan setia penuh cinta kasih. Maka Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih, Yesus mengharapkan supaya setiap orang yang menjadi muridnya harus merendahkan diri. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Teresia, kanak-kanak Yesus yang kita peringati hari ini, dia menjadi seorang yang boleh dikatakan terbesar karena dia menjadi pelindung misi. Bukan karena karya-karyanya yang hebat, bukan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar dan lain sebagainya, tetapi justru ia menjadi pelindung karya misi melalui tugas pekerjaan yang sederhana. Ia menjadi seorang biarawati, menjadi suster bukan dalam jangka waktu yang panjang, 9 tahun. Umur 15 tahun ia menjadi suster, menjadi seorang biarawati. Umur 24 tahun ia meninggal. Jadi hanya 9 tahun. Waktu yang sangat singkat. Tetapi ia justru menjadi pelindung karya misi. Bayangkan Bapak Ibu. Bukan jangka waktu yang panjang itu, bukan berpuluh-puluh tahun, tetapi jangka waktu yang sangat singkat 9 tahun, tetapi ia diangkat menjadi pelindung misi. Karena apa yang ia lakukan, hal-hal yang sungguh-sungguh dilaksanakan dengan penuh cinta, dengan taat, dengan setia. Di dalam biara ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, yang sederhana, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia lakukan dengan penuh cinta. Walaupun ia jatuh sakit, tetapi ia melaksanakannya itu dengan rasa tanggung jawab. Pekerjaan-pekerjaan, jalan hidupnya, jalan hidup yang sederhana, yang kecil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bisa belajar dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus ini. Dia menyerahkan diri seutuhnya, bahkan
ketika ia masih berumur 7 tahun sebelum menjadi suster, ia berdoa kepada Yesus. Yesus, jika engkau ingin mempunyai mainan, maka jadikanlah aku ini mainanmu. Engkau mau tendang aku kemana saja, silahkan. Engkau mau buang saya, silahkan. Engkau meletakkan saya di sudut rumah, juga silahkan. Jadikanlah aku sebagai mainanmu. Ia mempunyai kerinduan untuk menjadi murid Kristus, untuk bersatu dengan Yesus, untuk melaksanakan tugas dan karyanya dengan penuh cinta. Maka ketika ia menjadi suster, ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, sehingga ia oleh gereja diangkat menjadi pelindung misi, karya-karya misi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua juga bila kita melaksanakannya dengan penuh cinta, kerendahan hati, kita bisa belajar dari Santa Teresia, maka kita juga ikut ambil bagian dalam karya. Kita mendekatkan diri kita dengan Bunda Maria, kita memohon Bunda Maria mendoakan kita, menyertai kita, melindungi kita, dan membantu kita agar kita benar-benar menjadi murid-murid Kristus, agar kita juga terbuka hati kita untuk bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita renungkan bersama sabda Tuhan hari ini, dan marilah kita sungguh-sungguh memberikan waktu, tempat yang khusus untuk Bunda Maria. Selama 1 bulan kita berdoa rosario, kita memohon bantuan Bunda Maria, dan kita bersatu dengan Bunda Maria untuk menyerahkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita berdiri, kita akui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa umat kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Meski Santa Teresia tidak pernah melawat ke tanah misi, namun ia tetap melaksanakan perintah Tuhan itu dengan doanya dan dengan setia. Maka marilah kita meneladani dia dan kita memohon kepada Bapa di surga. Semoga iman para misionaris dimanapun teguh dan hati mereka tabah, dan semoga pewartaan mereka mendekatkan manusia kepada Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kebebasan beragama terjalin di mana-mana, dan semoga umat Katolik menjadi garam di tengah-tengah masyarakat berkat cinta kasih dan pengabdiannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga para pengungsi akibat perang atau bencana alam segera menerima segala bantuan yang diperlukan dan akhirnya dapat kembali ke kampung halamannya. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semangat merasul kami tetap menyala di dalam hati, dan semoga kami berani memberi kesaksian iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk keselamatan arwah Mama Omah Apolonia dan Herin, Bapak Dominikus J, Mama Francisca Iyo, Abu Ndena, Abu Ari, Abu Kae, Abu Pidi, Bapak Ferdinandus Silipi, Mama Victoria, Bapak Marcelus Lucy, Mama Marcia Sitiwisi. Kiranya Engkau berkenan untuk memperkenankan mereka semua ikut ambil bagian dalam kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus untuk memasuki hidup abadi dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga karena kesaksian umat beriman, karya penyelamatan-Mu semakin meluas ke seluruh dunia, dan semua orang tertarik kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, kami meluhurkan Dikau karena Santa Teresia yang berkenan di hatimu seumur hidup. Maka kami mohon dengan rendah hati namun mantap, semoga kebaktian kami ini Kau terima juga dengan rela hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau sang juru selamat, datanglah ya Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus,
dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga perpaduan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Untuk penerimaan komuni akan diatur oleh petugas tatib, dan bagi yang katekumen tetap di tempat. Terima kasih.